Oke semuanya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Gotunur semua. Kembali lagi di podcast SMA 5. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Eskul GCC. Ya, di sini langsung aja kita kenalin satu-satu ya. Oke, silakan. Oh ya, sebenarnya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Adam Basam Adizi, biasa dipanggil Basam. Di GCC sendiri saya ini tim kreatif ya bisa dibilang ya. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Oke. Di sini ada Adam Basam sebagai kreatif ide di GCC. Oke, lalu ada di sini Perkenalkan semua, saya Muhammad Fas Rangga Putrajaya. Oke. Di sini saya sebagai wakil ketua GCC. Biasanya saya itu membantu ketua saya dalam mengurus proposal-proposal, membantu tentang kegiatan-kegiatan gitu. Oke, mantap nih Saya dari kelas 11 MIPA 3. Oke, tuh ya teman-teman semuanya. Ini ada wakil ketua GCC nih ya, Fawas dari 11 IPA 3 juga sama kayak Adam Basam. Terus silakan. Oke, perkenalkan semuanya, saya Habib Andika Maulik. Saya sebagai sekretaris di GCC. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Wah, semuanya didominasi sama 11 IPA 3 di GCC nih. Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast SMA 5 ya. Selamat datang semuanya. Oke, jadi hari ini tuh kita akan bahas teknologi nih, karena kan berkaitan dengan Eskul GCC ya. Jadi kita akan bahas teknologi. Jadi gua nih posisinya nih Adam Dorman sebagai host akan menanyakan nih teman-teman dari GCC nih, apa sih yang dimengerti dari teman GCC semua itu mengenai teknologi itu apa? Oke, silakan. Jadi menurut saya itu teknologi itu adalah segala sesuatu yang bisa meringankan pekerjaan manusia gitu. Sebagai gitu Adam. Oke, jadi menurut Fawas tuh teknologi itu merupakan hal yang sudah. Jadi menurut Fawas itu teknologi itu adalah sebuah kumpulan hal yang meringankan pekerjaan manusia ya. Jadi itu pengertian dari Fawas. Oke, silakan. Kalau menurut Adam Basam gimana nih? Apa nih? Teknologi. Ya hampir sama sih ya kayak Fawas, karena segala sesuatu yang memudahkan manusia itu bisa disebut dengan teknologi. Ya, jadi kayak apa aja sih, kayak misalnya kalian ingin menanyakan informasi. Kalau zaman dulu tuh kita biasanya kalau mau cari informasi atau sesuatu kita harus buka buku dulu nih. Benar. Harus apa, cari di apa. Tapi kalau sekarang kalian punya handphone kan, tinggal cari aja di handphone. Nah, ini ada yang menarik nih di sini nih. Oke, ya. Jadi tuh baru-baru ini tuh kayak viral gitu, baru muncul tuh namanya OpenAI yang di dalamnya tuh ada ChatGPT. Oke, bentar. Oke, ini kita bakal bahas ke OpenGPT ya. Oke, bentar. Menurut Habib nih gimana nih pengertian mengenai teknologi itu? Kalau pandangan ya. Oke. Kalau pandangan saya sih nggak beda jauh ya dari Adam sama Fawas. Teknologi itu bisa membantu pekerjaan manusia dan juga bisa mencari informasi. Oke, kita rembukin dulu. Jadi menurut kalian tuh teknologi itu hal-hal yang meringankan. Jadi bukan terbatas kayak gadget yang kita ketahui sekarang nih kayak HP enggak ya. Jadi lebih ke arah teknologi itu hal yang meringankan. Oke, tadi kan udah sempet nih disinggung sama Adam Basam mengenai tadi itu salah satu hal yang terbaru di teknologi adalah OpenGPT yang ChatGPT yang kalau nggak salah ya, koreksi nih kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah tuh OpenAI ChatGPT itu dirilis tahun 2022 kemarin ya, 30 November ya. Ya, betul. Sekitar gitu ya tahun kemarin. Sekitar segituan lah ya. Jadi masih baru banget nih ya. Masih hangat banget nih. Masih hangat ya. Katanya masih hangat. Oke, sip. Jadi kita langsung bahas nih apa sih ChatGPT ya? ChatGPT. Mulai dari mungkin pada penasaran nih OpenAI dari ChatGPT itu apa sih? Apa tuh kira-kira tuh ChatGPT? Kayak semacam Google tapi lebih canggih lah ibaratnya gitu. Jadi tuh kalian kalau misalnya ingin coba tuh kalian bisa coba di website ChatGPT, bisa dicari di Chrome. Di website gitu ya? Ya, ada di website sendiri. Nah di situ tuh kalian bisa nanya apa aja bakal dijawab sama dia. Contohnya kayak yang simpel kan kayak siapa presiden Indonesia, kan juga bisa tuh nanti dijelasin. Dan juga kalau misalnya kalian nanya gimana sih cara dapetin seseorang atau wanita yang kalian suka, kalian juga bisa tuh nanti ChatGPT itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Langkah-langkahnya gimana cara dapetin dia sampai kalian bisa jadi pacarnya itu, tapi tergantung ini kalian ya, atau hokian kalian ya. Kalau nggak hoki ya
Ya Wih, udah. gokil. Bahasa sampai gokil tuh. Ya oke, terus masalah ChatGPT nih, pasti kan orang bakal kepikiran, wah ini ChatGPT ada di mana sih? Ada di Android kah? Atau mungkin di Apple, di apa? Di Website. di Windows mungkin platformnya. Kira-kira gimana? Di mana sih platformnya itu? Kira-kira platformnya itu sudah tersedia di laptop ya? Di Windows berarti ya? Di Windows, Windows. di Oh, di Windows. Jadi belum support di Android nih ceritanya nih, belum ada support. nih. Iya, tapi ada di web ya, tapi posisi ada di web Posisinya kan? ada di web. Oke, posisi ada di web. Kalian bisa nyari juga tuh lah. Tapi buat ngakses biar lebih mudah atau gampangnya, ya disaranin sih lewat web gitu ya, dari komputer atau laptop kalian gitu. Oke, sip. Jadi ini salah satu bentuk kemudahan tadi Iya, ya, dalam kemudahan teknologi bagi manusia. ya. Teknologi. Oke, sekarang kita udah bahas tuh. Terus kelebihan dan kekurangannya apa? Mungkin ada aplikasi sejenis yang bisa kalian sebut, ada nggak? Aplikasi sejenis atau mungkin apa ya? Sistem sejenis seperti ChatGPT ini ada nggak bentukannya? Apa ini yang terbaru gitu posisinya? Sepertinya ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Soalnya ini ChatGPT ini juga termasuk teknologi yang pintar gitu ya daripada teknologi sebelumnya, karena bisa menjawab suatu pertanyaan ya. Oke, Pertanyaannya suatu lebih pintar daripada biasanya teknologi biasanya. Oke, jadi lebih lebih Canggih ya? canggih dari Lebih Google, canggih, ya, lebih betul. canggih dari Google. Lebih bahasanya. canggih dari Google. Tapi ini bukan search engine kan? Bukan. Posisi search engine atau bukan ya? Bukan search Bukan, engine. bukan. Oh, jadi lebih ke arah sistem gitu Ke ya. arah Ya, sistem. lebih ke arah sistem. AI, ke arah Nah, AI. Berarti itu AI. AI. Nih, ini. Oke. Yang membuat si ChatGPT ini, gue denger ya, yang membuat ChatGPT ini tuh naik daun banget, katanya ini melibatkan Elon Musk nih. Ya. Gimana nih? Katanya, Keterlibatan Elon Musk nih, katanya tuh Elon Musk itu kayaknya berinvestasi ya katanya. investasi ya. Investasi supaya platform chat GPT ini tuh naik gitu. Oh, jadi ceritanya bukan si Elon Musk yang yang menjadi founder atau menjadi owner, bukan ya? foundernya. Bukan, tapi lebih ke arah dia invest di Invest ya. GPT ini. Ya, bisa mungkin salah satu branding juga ya. Branding, branding. keren. Jadi lu pada tahu nggak sih siapa the real founder dari ChatGPT ini? Kan tadi udah dibilang OpenAI ya tadi ya, Ya. perusahaannya. Nah, siapa orang di balik OpenAI ini? Ada yang Waduh, gue kurang tahu ya kalau gue ya. Kalau ini mungkin masih belum kita teliti secara lebih lanjut ya, Host Dorman, karena masih sedikit juga informasi tentang Oke. Mungkin masih belum Ya, informasinya belum dapat gitu ya. Oke, terus lanjut nih. Tadi kan udah dibilang dia lebih canggih dari Google. Jadi kalau secara praktisnya tuh fungsinya untuk apa sih dia? Lebih ke arah apa sih? Kayak kalau Google kan kayak search engine buat nyari informasi gitu. Kalau ini lebih ke arah apa nih? Kira-kira nih, sehingga membuat dia kayak wah ini yang baru banget nih di teknologi nih gitu. Khasnya dari ChatGPT ini. Oh, mungkin salah satu kan bisa buat nanya pertanyaan yang bakal dia jawab tuh. Tapi ada hal juga kayak kalian bisa nyuruh dia tuh, Ya ini nih. nyuruh nih. Yang menarik itu bisa kalian suruh buatlah artikel tentang apa gitu. Oh, Oh, ini jadi langsung dibikin bekerja, sama dia. ya. Langsung dibikin artikel Langsung ya. dibikin sama si ChatGPT Wah, ini guys. gue baru tahu nih sumpah nih teman-teman. Gue baru tahu nih. Jadi ceritanya ChatGPT tuh bisa buat artikel gitu. Ya. Kita tinggal ngetik aja langsung muncul ya, langsung. Wait, bentar. Berarti dia itu bisa kayak ngehandle tugas gitu. Tugas sekolah. Tugas Oh ini nih. Ini poinnya nih teman-teman nih, gue tunder semua. Oh jadi ini bisa buat bantu Bantu kerjaan membantu tugas ya. tugas. Bikin, bentar. Kalau bikin skripsi, saya. Oke, kalau buat kalian yang mau tahu Oke, tentang ini ya, Gue takut miss. karena ada berita baru-baru ini bahwa OpenAI atau ChatGPT ini berhasil lulus di kampus di Amerika dalam jurusan kedokteran dan bisnis. Damn, bro. What the hell? Mereka bisa ngerjain skripsi tuh, menarik Iya. banget kan? Damn, bentar. Tadi artikel ya itu udah mind blowing banget loh buat artikel gitu kan. Sekarang bisa bikin skripsi. Ya, Bisa. betul. Gila, Kalau men. kalian mau tahu berita bisa tuh, kalian cek di berita atau di mana. Oke. Gitu. GoToNurse November loh ya, November 2022 GoToNurse sekarang baru hitung 4 bulan berarti ya. Bahkan nggak ada loh. Ya, belum nyampe. Belum Bang. nyampe belum 3 nyampe. bulan. Nyampe. Bikin skripsi. Bisa. Ding, bro.
nggak yakin nih. Maksud gue ini yang gue baca ya, katanya sih ChatGPT ini tuh katanya pengembangannya 2015 yang gue baca. Tapi baru launching sekarang ya 2022 ini ya. Iya. Dan langsung rame di Indonesia nih ceritanya nih. Gak cuma di Indonesia sih. Nggak cuma di Indonesia, Kayak cuma di Indonesia. ada Cuma di di Indonesia semua aja. negara nih. Kita nggak bisa menyimpulin semuanya tahu apa enggak, tapi Iya. di beberapa negara termasuk negara-negara di benua Eropa tuh Tenar. tenar banget. Gila. Daripada booming ya ChatGPT ini. Menarik ya. Menarik banget. Nggak, maksud gue tuh gue kaget sumpah. Gue nggak tahu. Sumpah teman-teman ya, buat artikel, buat skripsi, wah itu kayak sebuah apa bahasa kemudahan banget tuh lagi gitu. Kemudahan Gila. banget ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu bikin kita malas nggak sih ceritanya? Nih kita bahas kekurangannya nih dari ini nih. Mungkin kekurangannya bisa saya ya. Kekurangannya itu kayak apa? Kita jadi lebih terpaku ke ChatGPT ini daripada kita mengandalkan ingatan kita, membaca benar, buku, ya kan? Kekurangannya sih seperti Iya, itu. Tapi keren loh. Maksud Keren gue sih. gini, untuk mahasiswa yang males-males itu kadang-kadang kan mereka kan kayak aduh. Iya. Oke teman-teman, ini bukan kapasitas kita ya bicara kayak sok-sok melebihi mahasiswa, tapi gini, gue ngelihat saudara gue nih, dia itu skripsi tuh wah gila men, apa namanya, malas banget, nggak selesai itu kuliahnya juga di PMI nih ceritanya nih, kuliah di PMI nih, masalah kesehatan kan, nggak selesai. Gue bilang buset, ini orang gimana ya, sampai diomelin sama keluarga gue nih, dicecar nih, lu mau kerja nggak sih sebenarnya di PMI ini? Wah gila, berarti bisa di satu sisi bisa berarti kalau gue bilang ini pisau bermata dua dong. Iya, Bisa nggak dibilang pisau bermata dua? bisa. Bisa dong. Bisa. Oke, bentar Bib. Kita rembukin lagi nih kayak kelebihan kekurangannya lagi deh, sekali lagi deh kelebihan kekurangan dari ChatGPT ini. Kalau menurut lo gimana? Di satu sisi kan dapat mempermudah kerjaan atau benar. dalam skripsi. Iya. Nah, di satu sisi lagi dapat membuat orang menjadi malas. Mas bener ya. Iya. Berarti kalian bisa nih mengkonfirmasi ya, memvalidasi nih bisa Iya. bikin males nih. Nah, dari lu pada nih udah ngerasain belum testimoninya? Kemudahan lah Iya, gitu ya. yang lu rasain udah pernah belum nyobain ChatGPT nih dari masing-masing? Kalau gue sendiri sih pernah ya. Pernah. Gimana tuh Dam? Ceritanya Dam? Jadi mungkin kalau ini simple banget sih, kayak tinggal disuruh login. Iya, benar. Loginnya di OpenAI, habis itu kalian tinggal pilih di menunya tuh kayak ada ChatGPT buat jawab pertanyaan, buat misalnya dari teks jadi gambar, atau dari teks jadi suara. Nah kalian bisa tuh di situ kalau misalnya buat nanya pertanyaan ada tuh di kolom khususnya kayak ask and answer gitu. Kalian tinggal nanya sesuatu, nanti dia tuh muncul, gue pernah tuh nyoba tuh kayak yang simple lah karena gue baru nyoba juga. Jadi gue nanya siapa presiden Indonesia, keluar tuh Jokowi juga. Jokowi. Nah fun fact-nya karena ya kalian tahu kan JKT48 Iya, tahu Ya. dong. Aduh, jangan tanya lagi, Nah, kan? Nanti gue tahu. mereka kan membernya banyak tuh. Iya. Kita kan gak bakal apa satu-satu lah. Iya, kita banget tuh. Iya, terus. Gue coba nanya nih, nanya nama salah satu member siapa, contohnya siapa, Cynthia ya Putri gitu. Nah OpenAI itu tuh langsung menjawab, Cynthia ya Putri adalah member JKT48 generasi 11 dan spesifik Wow, kayak spesifik. kesukaannya apa, intinya berapa, Iya. keren ya. Keren banget. Tapi kalau menurut gue, kalau di Google nggak ada yang kayak begitu ya. Maksudnya spesifik banget. Ada nggak sih kalau di Google spesifik banget? Mungkin kayak muncul biodata tapi dari artikel. Oh iya, Iya. biasanya dari Wikipedia. Kalau sekarang sih kalau Nah, jebolan di Wikipedia. Google itu Wikipedia kalau masalah biografi. Oke, jadi si AI ini sampai secerdas itu ya? Iya. Wah gila men, parah sih, parah. Oke, ini udah kita tahu nih ChatGPT nih sebagai bahasan utama kita hari ini nih. Wah kacau banget ya, bisa bikin skripsi, bisa ngejelasin tadi nama orang spesifik banget, data lengkap ya. Data seseorang lah. Ya. Bikin apa itu? Jadi kayak kalau enggak sekali lagi, kalau artikel itu nge-generate gitu langsung ada apa gimana? Semua jadi kan tinggal Langsung nyusun ada. kayak misalnya dibilang buatlah artikel tentang Tentang kebersihan bla, bla, bla. lingkungan. Damn, bro. Mereka langsung buat tuh ada, nanti kan tinggal rapihin sendiri lah. Oh jadi kesusun gitu udah. Ya, langsung udah kesusun gitu. Jadi bahan komponen-komponennya itu udah ada gitu. Udah ada. Ibarat kayak kita nih bahannya udah di provide kayak buat masakan gitu udah ada. Udah gitu. ada. Jadi Tinggal kan tinggal ngolahnya lagi gitu. Tinggal pettingnya aja gitu. Sip, gila keren banget nih. Oke, dan kita tahu tuh teman-teman nih dari bahasan tim GCC semua bahwa ternyata ini tuh mendatangkan kemudahan banget, tapi di satu sisi merugikan juga ya. Ya, betul. Oke, kita nggak pungkiri bahwa teknologi itu memang dari awal kedatangannya ya, yang bahkan HP ini nih, yang kita lihat nih sekarang nih HP ini nih, itu ternyata ada keuntungannya, ada kerugiannya.
Oke, tapi bagaimana cara kita menyikapi keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan yang ada dan meminimalisir kerugian. Oke, sip. Oke, kayaknya udah keren banget nih ya. Kayaknya kalau menurut gua nih ini keren banget fiturnya. Ini nggak berbayar, Bro. Bisa. Nggak ada subscription di sini. Untuk saat ini belum ya. Belum. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Nggak tahu ke depannya. Oke. Nah, kalau menurut lu pada bakal ada nggak subscription atau bayaran kayak langganan kayak aplikasi Canva gitu-gitu kan ada kan? Buat full fitur. Nah, kalau ini menurut lu gimana? Ada nggak kira-kira? Mungkin kalau ditambahkan fitur yang lebih lengkapnya untuk kedepannya sih GPT ini mungkin bisa ya, soalnya Bisa. kan makin canggih ya teknologi ini zaman sekarang tuh, mungkin bisa nambah subscription gitu kayak benar gitu ya. Tapi kalau dari lu pada, kalau seandainya nih tim OpenAI itu membuat sebuah subscription, Ya. itu worth it nggak? Worth it Worth sih. it. Ya. Banget ya. Worth it. Wah gila, ini bukan promosi teman-teman ya. Ya. Ini kayak semacam bahasan apa sih namanya bahasan General, aja secara ya. umum. Oke. Wah gila keren banget bro. Wah kacau. OpenGPT ini kacau. ChatGPT keren. Gue jujur gue belum nyoba. Jadi teman-teman nih yang bawa case ChatGPT ini ke sini dan gue jadi makin tertarik nyoba ya. Seriusan? Enggak, di HP bisa diakses pakai web kan kalau di HP kan? Iya. Tapi buat sistemnya tuh lebih apa ya? Kalau di HP kurang apa Apa sih? nih? Kurang memuaskan lah, Kurang memuaskan. kurang dikit lah gitu. Kalau di laptop atau di web dan di Windows itu kan lebih enak. Iya. Jadi fitur-fiturnya tuh bakalan lebih jelas gitu. Oke, sekarang gue mau tanya juga nih, seandainya ada yang nanya nih, dia ini based on text atau based on voice atau keduanya? Maksud gue tuh interaksinya itu based on text doang Based ya? on text ya. Masih kalau based on voice belum? Belum ada fitur. Tapi kalau buat dari teks ke voice gitu, dia udah bisa. Kayak misalnya nulis lah gitu, saya sekolah di SMA 5. Nanti dia bikin suaranya tuh bisa. Oh bisa bikin Bisa. suara. Berarti ada dukungan voice juga dong? Ada. Bentar. Ada juga. Oke, terus kalau untuk masalah apa namanya language, bahasanya gimana tuh? Fitur bahasanya apakah di Inggris doang atau mungkin sekarang udah banyak dukungan bahasanya? Dari yang gue lihat sih, kalau misalnya kalian pengaturannya diubah ke Indonesia, Bisa. kalian bisa juga tuh nanya pakai bahasa Indonesia, Oh, di bahasa siap. Indonesia. Tapi kalau di Inggris juga bisa. Kayaknya hampir semua negara dia tuh ada di suaranya apa? Ada. Bahasanya Bahasanya. bisa diakses gitu. Oke, Jadi lebih oke. memudahkan lah ya. Nah, lebih buat yang udah nyoba nih, lu pada udah nyoba belum? Aku Kira-kira sih belum ya. belum. Kalau lu Bip, Baru sedikit sih. baru sedikit. Nah, dari pengalaman lu Bip, based on your experience, dia punya aplikasi gitu nggak sih? Apa cuma di web doang ya? Di web doang ya? Oh belum di generate ya? Berarti nggak bisa nih ditanyain nih kalau kayak gitu. Oke, setelah itu apa lagi yang gue mau bahas ya? Enggak, bentar, sebentar. Tadi kan udah dibahas nih kelebihan kekurangan, terus platform, dukungan-dukungan, subscription juga ya. Ada lagi nggak sih yang mind blowing dari tadi tuh selain buat skripsi itu tuh udah mind blowing parah ya? Itu udah parah banget itu. Katanya sih GPT-0 ini bisa ngedetek kalau teksnya itu buatan AI juga. Damn. Bro, bentar. Dia bisa ngedetek Bisa ngedetek teks dari AI lain. di AI lain. Jadi fitur apa nih? Security atau gimana bahasanya ke arah mana? Kayaknya security deh, kayak keamanan itu didetek. Misalkan kita Oke, ya. buat teksnya dari AI lain, terus Mhm. kita mau ngecek juga di sini, itu katanya kedetek, Bisa bisa kedetek. itu fiturnya ya, damn bro. Ini gue baru tahu nih kalau ini nih. Kaget juga. Parah nih. Ini Canggih ya. canggih banget gila. Ini terobosan baru banget nih, kayak semacam apa bahasa ya? Dobrakan ya, revolusi gitu. Revolusi ya. Revolusi banget ini. Revolusi industri ya. Iya benar. Enggak kacau banget ini, men. Sumpah ya teman-teman ya. Ini mungkin buat yang kita nggak tahu ya, tipikal orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kayak ada teknologi baru tuh hype banget, terus dia kayak antusias banget gitu kan, Iya, antusias iya. banget. Ya, ada juga yang kayak enggak. Biasa aja. Ah. gitu. Tapi ini gila loh, gue tuh yang orang yang di tengah-tengah sih bahasanya. Gue demen sama teknologi, jujur. Gue tuh demen sama teknologi, tapi nggak terlalu apa namanya gue, nggak gila-gila banget sama teknologi, tapi seneng gitu. Dan ini teman-teman semua, gue tuh semuanya, wah kacau, bikin skripsi bro, bikin artikel, wah gila men, sumpah, ini kacau banget nih. Emang kacau sih.
Terus juga kayak ada AI lain AI lain. yang bisa membuat tulisan jadi gambar. Kalian tinggal mendeskripsikan tulisan apa, kayak misalnya contoh kucing terbang ke bulan, di generate jadi gambar. Itu lebih kacau. Kalau itu kayak gue tahu deh aplikasi yang lagi pernah viral kan. Oh iya. Tapi ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda Ini lagi. dari tulisan, Dari tulisan. dari tulisan. Dari Tapi apa yang kan kalian kalau yang ketik. itu juga dari tulisan juga kita pakai keyword kan, bener nggak? Iya. Kayak keyboard. Keyword nggak keyword. Oh yang itu ya. Yang Kata kuncinya, yang buat generate gambar yang AI itu beda lagi nih ceritanya nih. Iya, beda lagi. Oke. Ini hampir mirip kali ya. Mirip kan, konsepnya ya, mirip. fiturnya hampir mirip ya. Konsepnya mirip, tapi Konsepnya mirip. tapi ini diusung sama ChatGPT Ya, gitu ya. ada OpenAI, Ada open ya. Wow. Oke, kita udah bicara itu nih, platform udah. Sekarang gue mau tanya masalah apa nih? Size-nya gimana sih? Compatibility-nya, bahasanya tuh berat nggak sih? Apa ya namanya ya? Susah ngomong gue, gimana ya? Kayak semacam performanya. Oh, performanya bikin lambat ya atau apa? Mungkin ya di PC. Oh, Aduh, gue mau ngomong PC kentang susah banget sih. Mungkin gini ya. Itu bisa memberatkan PC atau enggak Enggak gitu ya? ya kita makanya tadi gue sebut performanya. performanya gimana, enak nggak smooth nggak di PC gitu-gitu, apa nggak Smooth berat smooth ya? Smooth berat. Orang kayak website biasa gitu. Website biasa doang, Sama kayak website. tapi nggak gila gini men, gila banget itu ada fitur generate gambar itu nggak mungkin kayak apa namanya enteng gitu, mungkin bisa berat kan? Iya kan. Tapi sih karena ini dari web ya. Dari website benar. Kalau masuknya ke aplikasi baru mungkin bisa tuh memberatkan Yes, atau yes. sekalian. Tapi karena ini masih dari web, jadi ini tuh nggak memberatkan lah ya. Tergantung performa Tergantung PC dan performa komputer PC. kalian lah gitu. Iya. Nah, fun fact-nya juga teman-teman, ini itu lagi rame banget di kalangan apa namanya kuliah gitu ya. Kuliah. Influencer. Apa aja nih? Kira-kira tadi yang di kalangan apa gitu yang ramai? Bisnis masuk bisnis bisa. Bisnis bisa. Terus Enggak berdasarkan berita aja. Itu sih kebanyakan influencer ya, kalau kalian lihat TikTok nih, kalian suka perkembangan Ah, teknologi gitu. Kalau kalian scrollingnya tentang teknologi pasti ada tuh beberapa influencer TikTok tuh yang masukin tentang apa itu ChatGPT. cara Itu penggunaannya. educational ya. Ya, education motivasi. ya. Terus. Mungkin sih orang-orang yang apa ya tertarik dengan teknologi kebanyakan tuh mereka tuh udah tahu apa itu OpenAI, apa itu ChatGPT ya. Dan mereka pasti udah pada nyobain gitu. Maksud gue tuh gue lagi scroll Instagram, kalau itu gue ada, bukan di IG nih teman-teman, bukan di IG. Bukan di TikTok. TikTok. Gue scroll ada nih katanya jasa dari AI ngomongnya bikin skripsi. Gue kaget dong. Loh, bikin skripsi yang bisa sampai 100 halaman per bab gitu. Men, ini kita udah ngerjain karya ilmiah ya, tahu Iya. gimana gilanya karya ilmiah ya. Ini Capeknya, skripsi, men, skripsi itu bahasanya gimana sih di atas karya Di ilmiah? atasnya nggak sih? karya Di atas ilmiah. karya ilmiah dong, Iya. kita bisa bilang dong. Bisa beratus-ratus halaman. Ini gila, bro. Gila banget. Jadi kayak tadi bener di satu sisi tuh nguntungin kita banget, kayak menghemat waktu Iya, gitu iya, kan. Meringankan juga. beban juga, tapi di satu sisi bisa merugikan karena mungkin kita nanti jadi nggak expert ya Iya, bahasanya. expert. Tapi kalau menurut gue sih, kalau gue jujur kayaknya ini keren deh. Menurut gue, pendapat lu semua gimana nih? Setuju nggak? Teknologi baru gitu Iya, ya, teknologi Teknologi baru. baru, Itu, udah keren, canggih. itu sih yang bikin gue tadi berat banget, kayak bikin skripsi itu gila banget bro. ChatGPT nih kacau nih. Jadi teman-teman semua, ini kita udah ngasih semacam apa nih, kayak Gambaran. informasi nih ya, keren Informasi. nih gimana ChatGPT nih. Soalnya juga udah rame juga, udah kemudian rame duluan kan? Iya, udah rame. Kan sempat trending juga tuh di Twitter tuh. Oh, di Twitter nih. Ya, di Twitter Indonesia sempat trending juga ChatGPT kan. Oke, ya begitu sih. Oke, sip. Oke, sekarang gua mau arahin lagi ke Elon Musk-nya lagi nih. Kira-kira keterlibatan Elon Musk cuma sampai segitu doang invest? Apakah dia itu kan di Twitter nih tadi nih, Ya. rame nih di Twitter nih, kan sekarang kita tahu kan CEO Twitter itu kan Elon Musk. Nah, maksud gue gini, apakah Elon Musk ini orang yang berdasarkan berita ya mendukung banget si ChatGPT ini, atau yang sebaliknya, gimana nih ceritanya? Dari yang gue lihat sih Elon Musk ini kayak apa ya? Mendukung banget gitu. Mendukung banget nih ya. Secara kalau bicara dari bisnis kan Iya. karena dia invest di situ, Benar. dia bisa ini kan, naikin income-nya kan. Yes, betul. Dan betul, harga pasar sahamnya mungkin bisa naik ya. Tuh mungkin makanya dari itu karena dia CEO Twitter, betul. Mhm. dia apa ya memberitakan ChatGPT-nya GPT itu tuh
sama dia diberitakan secara gembur-gemburan gitu biar semua orang kayak bisa lihat apa itu Bisa tahu GPT ya. ya bisa Bisa tahu tahu tentang Bentar deh, dari informasi yang basic nih, GPT itu panjangan dari apa ya? Chat GPT. dari apa ya Bentar, Nah, bentar. GPT Boleh itu- searching nggak apa-apa? boleh ya. Boleh aja. Kalau di sini sih GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transform, yang tak lain adalah chatbot. Oh, chatbot. Oke. Pernah denger SimSimi nggak? Tahu SimSimi? ya tahu itu kan Indonesia kita yang buat kan Iya. Indonesia juga bukan Ya, iya benar. Itu berarti mau bisa dibilang nggak sih kayak gitu-gitu konsepnya? Biar orang lebih mudah memahami nih. Mungkin kalau dari yang kita bahas mungkin nggak paham nih. Iya. Chatbot kan. Kalau kita bawa ke SimSimi mungkin ada yang pernah main. Mungkin kayak gitu sistemnya. Sama nggak? sama tapi lebih ibaratnya lebih canggih lah Lebih canggih ya. canggih. Oke. Tapi SimSimi kan keluaran tahun 2012 bro. iya Benar kan? itu bisa dibilang ibaratnya sampai sekarang aja belum lama juga nyoba masih bisa menjawab gitu kan Oh masih, masih bisa ya SimSimi ya? bisa terus juga kayak informasi yang kita tanya kayak baru-baru ini tuh ada beberapa informasi yang udah dia tahu jadi kayak hebat masih keren juga Berarti sih oke itu teman-teman ya buat mudah mahaminnya nih. Jadi ChatGPT itu mirip-mirip kayak apa namanya? SimSimi. SimSimi, chatbot ya istilahnya ya chatbot. Terus dia tuh bisa kayak semacam bisa nge-provide informasi terus kita tanyain gitu ya. ya Berarti wah gila kacau banget nih. Jadi kayak yang gue denger-denger nih katanya dia itu juga bisa diajak interaksi selayaknya manusia. Benar tuh? Diajak ngobrol kayak manusia. kalau buat ngobrol sendiri sih gue belum ini ya Belum nyoba nih ya. belum nyoba ya dan Oke. belum ngeliat juga beritanya tapi mungkin bisa kali ya karena udah secanggih ini kan Benar. Oke, masih gimana nih? Masih mau lanjut ChatGPT atau mungkin kita bahasan utama kita memang ChatGPT hari ini atau Iya, mungkin iya. ada bahasan lain mungkin bahasan apa ya kita menggeser bahasan kita. biar gak Oh man, bentar, gue baca lagi tuh. Dosen ITB larang mahasiswa gunakan ChatGPT untuk jawab ujian dan tugas. Saking canggihnya. Saking canggihnya men. Nih, bentar gue tuners. Nih. Bisa. Baca. Fokus gak kameranya? Fokus ya. Baca. Kebaca gak tuh? Dosen, bacanya apa di sini? Dosen ITB larang mahasiswa gunakan ChatGPT untuk jawab tugas dan ujian. Bro, secanggih itu bro ini 1 jam yang lalu loh, 1 jam. Ini, tadi kita podcast tuh jam jam 4 jam 4 nih baru berarti setengah 4 lah ya ini baru nih bro. 3 jam. Bentar. Tadi lo bilang bisa jawab ujian lulus dokter nih. Katanya ChatGPT nyaris lulus ujian dokter di AS. Cek nilainya. Wait. Tadi lo bilang bikin skripsi ya? Ya. Bikin skripsi, bikin artikel. Ini dia bilang bisa lulus ujian dokter. Maksudnya gimana nih? Lulus ujian dokter tuh maksudnya kedokteran. Jadi ujian base test gitu bisa jawab gitu? mungkin ya Mungkin. karena kita nggak tahu sistematikanya benernya gimana tapi kalau dari beritanya gitu mungkin bener kayak gitu sih dia bisa jawab pertanyaan yang diujikan lah ya pada saat kuliah kedokteran gitu Jadi ChatGPT marah dan maki-maki pengguna produk gagal lagi mata-mata gue ini semua. Men, wah gila bro, ChatGPT bro. Selama ini kan ChatGPT gue jadi, beneran guys, gue jadi pengen nyoba loh beneran loh. Dan bentar bro, gue bodo amat gue coba. ChatGPT versus Google mana yang lebih pintar? Oke, sekarang gini. Menurut kalian nih, udah kita rembukin dah. Mungkin sekarang nih udah di final. Menurut kalian tuh ChatGPT sama Google tuh kan ChatGPT ini pendatang baru ibaratnya ya. Iya, Ibaratnya pendatang baru kan. baru lah ya Anak istilahnya. baru. Sedangkan raksasa Google dari tahun 90-an bahkan ya. Ya, betul. Nah, jadi gimana nih siapa yang lebih pinter? Sekarang itu aja kayak. Kalau menurut lo dari experience yang lu rasain, gue belum ngerasain jujur, gue belum ngerasain. Jadi gimana pendapat lo? Silakan. Kalau gue ya Oke, boleh. mungkin sih kalau gue bisa dibilang ChatGPT atau OpenAI ini bisa dibilang lebih maju selangkah lah ya Lebih maju selangkah, tapi dalam semua aspek atau dalam aspek beberapa dalam aspeknya? beberapa aspek ini Dalam karena beberapa kalau aspek. Google tuh ibaratnya apa ya udah raksasanya lah ya di bidang informasi gitu kan Betul. jadi semuanya agak kan udah susah tergantung menjadikan Google. Iya, betul. Terus ya kalau misalnya di beberapa aspek mungkin ChatGPT itu lebih unggul tapi kalau misalnya oke, lebih spesifik lagi dan di aspek yang mana kayak lebih apa dia tuh? kayak lebih Enaknya apa tuh daripada Google?
kayak tadi yang pertama tuh bisa bikin tugas, bikin Oh, tugas. kalau Google kan udah nggak bilang nggak bisa pasti kan. Iya, Kalau Bisa. mereka cuma nunjukin cara Iya. buatnya. Kalau ini kayak kita disediain kan tadi. Iya, kan? disediain. Oke. Tapi cara buat itu ChatGPT-nya. ya atau apa suara jadi dari teks jadi suara kan lebih enak tuh daripada kita ngomong kan kita lagi capek nih Oke. ngomong kan tinggal ketik aja tuh berubah jadi suara tuh. Kalau dulu udah pernah nyoba nih ya. Udah Apa tuh pas itu gambarnya? apa ya? Saya lapar kan langsung diubah tuh gitu. Saya lapar jadi gambar lapar, saya lapar gitu. Kan suara. Oh, suara. Gambar. Suara ya. Kalau digambar, kalau yang pas digambar sih gue belum nyoba ya. Tapi kalau misalnya ngeliat dari beberapa orang yang udah nyoba itu beneran canggih banget tuh yang di teks jadi gambar kayak bisa lebih spesifik lah misalnya ada nanti yang gue lihat tuh jadi misalnya kita lihat kayak kucing ke bulan pakai roket atau apa gitu nanti tuh disediain 4 gambar kita milih salah satu dari 4 itu. Oh, hanya 4 aja nih di dia. Start dulu. Oh, belum. Oke. Misalnya kita milih yang pertama nih kucingnya pergi ke bulan tapi apa di cuacanya misalnya lagi sore hari lah. Oke, ya, oke. Dari situ pas kita pilih nanti dikembangin lagi tuh. Jadi ada 4 gambar lagi. Iya. Nanti di sini ada gambar final yang kalian suka yang mana. Nanti gambar itu tuh ubah jadi satu gambar yang bisa kalian download gitu. Secara gratis ya untuk saat ini. Ya. Oke, betul dan oke. Coba mungkin ada yang mau Menurut gue sih mungkin yang lebih canggih untuk kedepannya mungkin ChatGPT ini ya. Mungkin kan Google itu juga salah satu informasi terbesar. Mungkin kalau ChatGPT dikembangin lagi aspek-aspeknya itu bisa ngalahin Google sih. bisa Bisa. ada potensi ngalahin Google. Ada potensinya. Kalau memang dikembangin lebih dalam Lebih dalam lagi. Kan Lebih serius udah- lah ya. Iya, lebih serius. Oh, ini masih ceritanya masih masih kalau seandainya. seandainya. Tapi lu kan tadi udah dibilang ini bukan search engine. Maksudnya kalau mungkin dikembangin jadi search engine mungkin ya. Mungkin Ya, bisa. mungkin ya, Bisa bisa. kayak kan. Bisa Wah, ngalahin kalau search Google. engine Bing sama Yahoo mati dong. Bing mati. Mau Google udah mati. Gimana sih? Oke, kalau menurut lu gimana, Bing? Kalau menurut gue sendiri sih ChatGPT sih. Soalnya kan kalau Google kita cari Google, misalkan kita cari gimana caranya buat struktur kayak rumah gitu kan. Oh, bisa. Nah, kalau di Google kan pasti kita harus nyari lagi Iya, di kayak blog-blog gitu. Iya, betul. Kalau di ChatGPT ini udah langsung dipaparin, udah di Langsung ke inti gitu. Langsung ke intinya. Ini pernah lu lihat di bahasan orang lain atau pernah nyoba sendiri? Pernah nyoba sendiri. Pernah nyoba sih. Tuh teman-teman. Ini tadi struktur rumah gitu ya, kayak Iya. apa nih? Kayak blueprint gitu atau gimana maksudnya? Kayak material terus kayak cara membuatnya, tapi dia mengasihnya secara rinci gitu, nggak perlu cari-cari lagi. Oke, gua ngerti. Oke, jadi di sini tim GCC semua tuh menyimpulkan di sini ya dari tadi yang sudah disebutkan bahwa ada kemungkinan nih ChatGPT kalau mau dikembangkan itu ternyata bisa lebih dari Google ya. Iya, Oke. bisa. Oke, teman-teman. Jadi itu nih bahasan hari ini tuh mengenai ChatGPT ya. Ini betapa dahsyatnya teknologi nih. Udah nih masa apa sih namanya revolusi industri berapa sih? 5 ya? 5 ya? Oh, 5.0. 5.0 benar. 5.0 benar kan? Ini kayaknya 5.0 deh. Gue lupa deh. Oh, masih 4. Masih 4 ya? Oh, masih 4. Gue lupa ya, seriusan. Berarti mendekati tapi ya. Mendekati. Ya, udah keren lah pokoknya di sini ya. Oke, jadi bahasan tim GCC adalah ChatGPT yang tadi nih kita ulang lagi nih, mungkin nggak nangkep nih, bisa bikin skripsi tadi tuh, yang mungkin relevan dengan keseharian kita, bisa giniin, bisa bikin skripsi, terus bisa tadi nge-generate gambar, Ya, betul. terus bisa mencari data seseorang secara spesifik. Gue masih shock loh gue loh. Nggak, gue nggak lebay, nggak, masalahnya gue kagetnya pas tadi lu pada tuh ngomong bisa bikin skripsi, gue kan lu pada yang bahas tadi kan, Iya. gue udah kaget nih, wah, skripsi men, ini parah banget tuh skripsi loh. Jadi, oke, sekarang kita rambukin aja bahasan kita, jadi kesimpulannya hari ini kita bahas yang namanya ChatGPT gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kedepannya bisa bahas yang lain mungkin ya di kesempatan lain nih. Oke, untuk hari ini aja agendanya kita bahas ChatGPT.
Dan ChatGPT itu tadi itu adalah sebuah platform Atau AI. AI, lebih ke arah AI yang bisa kita gunakan untuk kemudahan kita sebagai ya bentuk reformasi teknologi, bahasa gua nih, reformasi teknologi. Oke, mungkin ini final ya bahasan kita ya, bahas ChatGPT, AI ya. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah nih, GoToNerd semua nih, udah kita bahas nih gambarannya, deskripsinya. Mungkin nanti ya kita harapin mungkin bisa tertarik ya untuk merasakan experience yang disajikan di ChatGPT itu di OpenAI. Barangkali ada yang tertarik gitu kan, mungkin ingin nyoba-nyoba membuktikan kebenaran yang udah tadi kami sampaikan. Mungkin ada yang miss nih, mungkin ya mungkin ada yang miss, jadi bisa dibuktikan sendiri testimoni dari kalian semua. Oke, mungkin itu aja kali ya yang dapat disampaikan dari agenda hari ini. Oke, GoToNerd semua, jangan lupa nih kita nanti mungkin ya di kesempatan lain akan bahasanya membahas agenda yang lain ya, mungkin ya kalau kita sempatkan. Hari ini ChatGPT ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Oke, semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian, dan juga kami mengharapkan bahwa gue juga bagian GCC ya. Iya lah, gue GCC anak baru. Oke, semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Ya. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.